Setelah diusir dari negeri burung ternyata mereka tersesat di dunia manusia. Putri burung tiba-tiba ada di tepi jalan raya sebuah kota yang besar. Untungnya dia tidak sendirian. Karena sewaktu diusir dari negeri burung ternyata pelayan setianya diam-diam mengikutinya dengan cara menyamar menjadi sebuah cincin dan melingkar di jari putri hingga secara tak sengaja ikut terusir. Putri masih ingat akan pelayannya karena memori yang dihapus hanyalah tentang kekasih putri saja. Kini mereka berdua sama-sama merasa asing di dunia manusia. Mereka tidak tahu harus kemana dan bagaimana. Yang mereka lakukan hanya terus berjalan mengikuti langkah kaki mereka. Karena merasa lelah, putri dan pelayannya berhenti di sebuah halte bus dan duduk. Tidak terasa mereka duduk hampir seharian. Hingga tiba-tiba datang seorang wanita parubaya menghampiri mereka berdua. Wanita itu bertanya mereka berdua mau kemana. Kenapa tidak segera naik bus padahal sudah lebih dari 3 bus berlalu meninggalkan mereka. Mereka berdua bingung harus menjawab apa karena mereka tidak memiliki tujuan. Namun tiba-tiba pelayan putri menjawab, jika uang mereka hilang, sehingga tidak bisa naik bus. Wanita parubaya itu tiba-tiba memperkenalkan dirinya jika bernama Huasa, dan balik bertanya siapa nama mereka, namun mereka malah saling menatap. Mereka berpikir tidak mungkin memperkenalkan nama mereka di negeri burung. Akhirnya putri mengucap kata Inhye. Akhirnya putri memperkenalkan dirinya bernama Inhye dan pelayannya Injung, tapi bukan sebagai pelayan melainkan saudaranya. Karena mereka berdua tidak memiliki tujuan, akhirnya Huasa mengajak mereka pulang ke rumahnya untuk sementara waktu. Kebetulan rumahnya juga dekat dengan halte itu. Mereka bertiga pun berjalan kaki menuju rumah Huasa yang tak jauh dari halte tempat mereka bertemu. Sementara di tempat lain Pangeran Burung tiba-tiba berada di tepi sebuah danau. Dia juga bingung apa yang harus dilakukan, hingga akhirnya bertemu pemuda yang sedang memancing. Pangeran menghampiri pemuda itu dan bertanya di mana dia berada sekarang. Dan pemuda itu malah menertawainya karena merasa aneh. Kenapa bertanya seperti itu? Pangeran pun menceritakan dengan jujur bagaimana dia bisa sampai di danau itu. Pangeran sama dengan putri atau Unhye. Dia hanya lupa pada kekasihnya saja, sehingga masih bisa ingat bagaimana dia bisa sampai di danau. Mendengar cerita pangeran, pemuda itu malah tertawa terbahak-bahak dan menganggap dia tidak waras. Bagaimana mungkin dia berasal dari negeri burung? Pangeran jadi bingung harus bagaimana menjelaskan agar pemuda itu percaya. Akhirnya pemuda itu bertanya siapa nama pangeran. Mendengar pertanyaan itu pangeran jadi berpikir kalau tidak mungkin menyebutkan namanya di negeri burung karena pemuda itu pasti semakin menganggapnya gila. Pangeran pun memperkenalkan diri dengan nama Minho dan pemuda itu menyebut namanya Kyungsu. Minho meminta izin Kyungsu untuk sementara tinggal di rumahnya. Awalnya pemuda itu menolak karena merasa Minho tidak waras. Namun akhirnya hati Kyungsu luluh dan mengizinkan Minho tinggal di rumahnya dengan syarat dia harus membantu Kyungsu di kafe miliknya tanpa digaji. Minho pun tidak keberatan dengan syarat tersebut. Ketika Inhye dan Injung sedang di dalam kamar, Huasa datang menghampiri. Dia bertanya apakah Inhye dan Injung mau ikut dengannya ke kafe. Karena hari ini dia ada janji dengan temannya bertemu di kafe. Eunhye menolak ajakan Huasa karena dia masih penyesuaian dengan tempat barunya. Lain halnya dengan Injung. Dia malah bersemangat untuk ikut karena ingin mengenal lebih banyak tentang dunia manusia. Akhirnya Huasa dan Injung membujuk Eunhye untuk ikut karena tidak mungkin meninggalkannya sendirian di rumah. Eunhye pun akhirnya ikut juga karena ada benarnya apa yang difikirkan Injung. Bagaimanapun dia harus bisa mengenal dan menyesuaikan diri di dunia manusia, karena tempat tinggal mereka sekarang di sana. Setibanya di kafe kedua makhluk burung itu merasa aneh, karena begitu banyak orang di sana. Namun mereka berdua berusaha menyesuaikan diri mengikuti Huasa. Eunhye bertanya kepada Huasa kenapa temannya belum juga datang. Huasa pun tidak tahu mengapa mereka belum juga datang. Mereka pun memutuskan untuk menunggu saja, sambil menikmati suasana di kafe. Tiba-tiba datang seorang pelayan kafe, dia bertanya mau pesan apa saja. Huasa meminjam daftar menunya. Namun pelayan itu justru malah menatap Inhye begitupun sebaliknya. Eunhye juga refleks matanya tertuju pada pelayan itu. Mereka berdua saling memandang dan merasa ada yang aneh satu sama lain. Hingga keduanya tersadar karena ucapan Huasa yang menyebutkan pesanannya. Pelayan kafe itu memang Minho atau Pangeran Burung yang bekerja di kafe Kyungsu. Setelah lama menunggu ternyata teman Huasa memang tidak datang,
dan mereka memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang In Hye masih teringat akan pelayan kafe itu, dia merasa ada sesuatu di antara mereka. Tapi dia sendiri tidak tahu apa, hingga membuat Hwasa bertanya kenapa In Hye melamun dan diam saja sejak dari kafe tadi. Apakah ada masalah dengan dirinya? Namun In Hye mengatakan tidak ada masalah apa-apa, dia hanya merasa capek saja. Lalu Hwasa bertanya lagi, apakah In Hye mengenal pelayan tadi dan gadis itu pun menjawab tidak mengenalnya. Karena Hwasa merasa ada sesuatu di antara In Hye dan pelayan itu, hingga bertanya demikian. Sementara In Jung hanya diam melihat sikap majikannya. Namun gadis itu juga merasa ada yang tidak benar dengan In Hye. Ketika sampai di rumah, In Jung menghampiri In Hye yang sedang ada di dalam kamar, dan mulai membuka pembicaraan perihal sikap aneh In Hye.